Karena Batam ini memang udah darurat sekali masalah perempuan dan anak. Gaji kecil kan di PT. Ada yang udah kerja, misalkan ada masalah-masalah kayak di subkon, udah kerja nanti gaji nggak dibayar-bayar, nanti subkonnya kabur. Ya selain belusukan, Ada, Bu? ya meyakinkan aja. Ya. Basisnya Pak Tanati mau diambil? Basisnya agak berat nih ya, karena wilayahnya laki estate kayaknya nih. Wilayah laki dan Windsor itu wilayahnya Pak Hendra Asman. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Bu Dr. Febi, apa Bu jurusnya yang untuk bisa? Tadi sudah sempat ngasih Jeb suara Bang Tanati katanya mau akan digeser-geser karena dulu sempat satu partai. Kira-kira apa Bu? Kalau aku dari dulu itu sebelum di Perindo itu aku di PSI juga sama sempat di dengan PSI. Tanati. Aku biasanya tuh belusukan. Jadi door to door memperkenalkan diri. Apalagi dulu PSI itu kan partai baru. Jadi memperkenalkan partai dulu. Nah ketika saya sekarang di Perindo nggak susah. Karena setiap kali aku bilang, di mana Perindo? Oh iya, Haritanu, MNC udah pada tahu semua. Wah gampang ini kayaknya nih, gitu kan. Jadi belusukan memperkenalkan diri lagi gitu, terus tanya masalahnya apa nih di warga gitu. Terus kalau di Lubuk Baja itu ada teman itu di Lucky Estate, Pak Endra. Itu Lucky Estate itu bukan termasuk kawasan elit lah ya. Itu begal, ya bukan begal, nyuri. Satu ada temanku dia jualan, dia buka restoran di warung makan gitu, itu gas sudah hilang 3. Terus udah banyak hilang lah padahal tuh jalan besar tuh di Lucky Estate itu. Lapor ke kelurahan Batu Selicin, Pak Lurahnya malah bilang, jangankan warga, di kantor saya aja kursi hilang katanya. Lah kayak gimana nih Pak? Bapak aja kehilangan kursi di kantor kelurahan. Terus Bapak udah lapor polisi, udah tanggapannya ya kayak gitu ya. Itu satu gitu kan. Masalahnya keamanan nggak ada gitu. Jelas-jelas di perumahan Lucky Estate sebelah itu hotel ya Pak ya, Hotel Lucky Cardinal. Dan sebenarnya itu tadinya ada pelang ya, pelang masuk itu kan buat masuk ke wilayah itu kan banyak tuh pintu masuknya. Tapi satpam itu nggak jaga di situ mungkin. Jadi banyak sekali lah kehilangan di area situ itu. Itu yang perumahan Lucky Estate. Terus kedua ya masalah kebetulan juga Mbak Andrina ya. Mbak Arinda lawyer di khusus perempuan dan anak, dan aku juga mau fokus ke situ. Karena Batam ini memang udah darurat sekali masalah perempuan dan anak gitu. Dan kebetulan aku ya Mbak masuk ke sebuah ormas FPPI, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, yang diketahui kalau di DPC-nya itu Bu Yuni Hastuti, kalau di DPD itu Bu Anissa Norita, itu fokus untuk perempuan dan anak dan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu kalau kita lihat sendiri nih Batam, ya tingkat perceraiannya tinggi sekali. Dan kebetulan saya ini single parent anak 4 gitu. Permasalahan perceraian itu kalau ditanya ekonomi, bahkan yang udah ada suami ekonomi tetap kurang gitu. Kerja nggak, gaji kecil kan di PT. Ada yang udah kerja, misalkan ada masalah-masalah kayak di subkon, udah kerja nanti gaji nggak dibayar-bayar, nanti subkonnya kabur. Itu satu. Terus kedua, Batam ini lebih banyak, mungkin yang lebih menghidupkan Batam ini yang dulunya kota industri jadi dunia malamnya. Ya, kalau kita lihat di Nagoya, di Jodoh itu dunia malamnya tuh, itu sebenarnya bikin miris. Selain dari gadget itu ya, gadget itu pun kalau mau disalahin sebenarnya sih Kominfo-nya ya. Masalahnya kayak permainan game itu, anakku sendiri main game Free Fire, game Mobile Legends itu
kata-kata tuh udah jadi kasar semua loh, Bang. Itu dari sampai aku kaget, kok ngomong itu dari mana itu, sampai aku marah gitu. Mau dibatasin nggak bisa, udah di uninstall, nanti diam-diam diinstal lagi. Jadi Tadi capek perbedaan sendiri. dengan Arinda apa? Sama-sama menggunakan program itu. Kalau itu disandingkan tentu kan pasar yang sama. Kalau misalkan aku kan udah di ormas itu Ya. HPPI. Jadi sebelumnya itu aku pernah penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di lapas perempuan. Ya. Kemarin ini baru memberikan pelatihan membatik. Jadi mungkin perbedaannya nggak tahu ya, mungkin ini lawyer kan. Mungkin kalau ada kasus-kasus hukum gitu, mungkin Jadi lebih ranahnya lebih Mbak ke Arinda. praktisinya, lebih Ya, melakukan. mungkin bisa kolaborasi walaupun kita beda partai. Contoh misalkan nih, sebenarnya banyak ada temanku juga lawyer yang kasus-kasus perempuan itu banyak gitu. Cuman kan aku ini di dokter gigi kan nggak ngerti. Ya. Nah, jadi mungkin kalau terkadang korban itu merasa, karena temanku ini lawyer nih laki-laki, mungkin kadang ada merasa risih gitu kan, atau risih mungkin nggak enak gitu mau curhat. Nah, mungkin nanti kalau misalnya udah ketemu sama Mbak Arinda atau Mbak Serlina kan bisa kolaborasi, apalagi kalau Mbak Arinda lebih fokus ke perempuan dan anak gitu kan. Nah, mungkin bisa aku join nanti di FPPI sebagai bagian bidang hukumnya gitu. Bisa dijawab sekaligus penegasan apakah langkah tadi itu seperti yang disampaikan oleh Mas Agus. Sebenarnya mau mereduksi calon yang lain atau incumbent yang kemarin kan gitu kan. Misalkan. Mereduksi aja deh kalau kayak gitu. Karena kalau incumbent kayaknya kan Berat ya? berat sangat keluar kata orang Melayu. Karena kebetulan Bang Hendra sendiri bilang kan tadi sempat kita bercicat sedikit di ruang tunggu. Yeah. Beliau mengatakan bahwa incumbent itu memiliki porsi besar untuk kembali duduk, Yeah. yaitu sekitar 60% ya Bang ya. Sekitar itu. Sekitar segitulah ya. Jadi memang untuk terkhususkan perempuan dan anak ini mengenai hukum itu memang kurang ya Bu ya. Makanya itu mungkin kita bisa berkolaborasi berdua walaupun beda partai, atau mungkin Ibu juga bisa kita bisa saling berbagi informasi. Ibu juga bisa datang ke kantor saya, mungkin kebetulan saya juga kepala cabang di kantor Andiva dan partner di daerah Nagoya Newton. Mungkin nanti kita bisa lebih sering sharing mengenai perempuan dan anak itu. Ya. Karena di Batam ini darurat sekali. Iya. Kalau dilihat dari jalan-jalan tuh kan anak-anak pada minta-minta, nanti kadang ibunya mana, ada kok di situ. Kok kamu yang minta-minta? Kok bukan ibunya gitu. Nah, upaya untuk mengambil suara dari partai lain apa Bu, yang selain itu? Ya selain belusukan, Ada Bu? ya meyakinkan aja. Ya. Basisnya Pak Tanati mau diambil? Basisnya agak berat nih ya, karena wilayahnya laki estate kayaknya nih. Wilayah laki, dan Windsor itu wilayahnya Pak Hendra Asman. Itu harus benar-benar aku benar-benar. Sudah. Kalau Matanya udah banyak beliau. Sudah. Udah tahu Dulu- basis-basisnya Bagus. masing-masing. Dulu saya Sudah pemetaan ini. Kalau Sudah. begitu saya pastikan kapling kosong tak ada lagi. Sudah terkapling semua. kalau mau ngambil suaranya Pak Hendra memang berat. Ya. Tapi kalau ngambil suara Tanati mungkin lah. Gimana Pak? Karena zaman dulu 2015 kita tipis ya antara Iya. PSI dan Perindo itu. Nah, bisa lah meyakinkan. Kadang meyakinkan begini. Dulu milih siapa? Misalkan aku ngobrol nih. Iya. Terus sekarang gimana? Ada masalah gini-gini. Nanti kalau misalkan dia udah jawab, kalau udah duduk dalam hati asik, gampang nih masuknya. Silakan dijawab Bang Pak Tanati dijawab. Terima kasih Bang Agus. Cukup menarik Bu Baby sudah menyampaikan hal ini. Kalau pada intinya saya sih kita di lapangan Like kita, hati-hati, like. Like kita hati-hati. fair Bu aja. Febi mau ambil suaramu, like. Kita di lapangan kita fair aja. Siapa ingin yang duduk, saya siap. Pada intinya bekerjalah sama masyarakat. Kalau kita sama-sama berjuang, saling memperang di antara kita teman ini, saya rasa itu bukan basis kita. Tapi kalau masyarakat, ya saya paham juga, bukan ke semuanya suara itu harus ke saya, bukan juga. Teman-teman punya ilmu yang lain, punya cara yang lain. Kita juga punya cara untuk menghandle juga.
Tapi mudah-mudahan Pak Hendra, suara dia saya nggak akan bisa kotak-katik. Saya tahu basis beliau ini seperti apa. Nah, tapi Bu Pepi, mohon maaf, kalau mau masuk lagi hashtag, Mbak Pepi, saya masih doain Bu, paling ada 2 suara yang kita kasih nanti. Kita kasih tapi nggak banyak, 2 suara Untuk saksi ya. supaya nggak kecewa sama beliau. Dua syarat tuh temanku sendiri kayaknya tuh. Iya itu. Saya udah Memang menyalakan susah itu. seperti gini dulu. Loh, saya kontribusi untuk sebenarnya di konstituen apa sih saya sebenarnya waktu 2019 ini. Kita balik ke 2019. Apa sih yang saya kontribusi dengan masyarakat yang milih saya? Kenal pun tidak, promosi pun tidak, gerak pun tidak. Jadi akhir-akhir saya pikir mungkin dalam kesibukan waktu 2017 jadi koki. Mungkin teman-teman merasa masakan saya tuh enak. Mungkin orang merasa ingat itu yang harus kita pilih. Mungkin nanti ke depan kita butuh Jadi kapan diajarin. kita nggak? makan-makan nih? Dimasakin ya. Ya mungkin juga itu perasaan pemikiran saya. Saya juga memikir 2019 itu waktu saya terpilih itu kok memang persaingan saya sama Perindo itu dekat, suaranya nggak jauh. Saat itu lagi ribut di Batam Kota, kita juga nggak permasalahkan itu. Yang memberitahukan saya ini kursi saya adalah abang saya ini waktu pertama di Lubaja Batam Kota. Beliau menyampaikan, saya lagi sibuk nih dapur. Dia nelpon saya, bang tolong dikawal suara ini suara PS ini. Saya siap aja gitu. Tapi saya jadi lagi sibuk di dapur itu saya nggak mikir apakah saya harus kawal. Kalau kawal apakah saya nanti jadi. Kalau jadi mau gimana saya bilang. Saya juga agak pikir sampai jauh itu. Jadi waktu itu kan memang pada teman-teman yang nyicipin masakan saya waktu di Lasoran, mereka juga nggak paham saya ini caleg, cuman tahu dari teman-teman yang pekerja, dari waiter saya dan pelayan saya itu yang menyampaikan, bapak koki saya ini maju loh caleg. Jadi ngapain mereka nyampaikan apa atau saya nggak tahu juga. Padahal seintinya saya tidak fokus, tidak pernah fokus. Ya mudah-mudahan kata Bu Pebi 2024 beliau meminta suara saya sah aja, nggak apa-apa. Nggak Bismillah masalah. ya. Ya. Asal komunitas Tionghoa itu Bu Pebi bisa lobby sama mereka pakai bahasa Tionghoa, saya sasakan. Jika tidak, Bu Pebi mau maaf ya saya lebut balik. Karena itu memang saya jujur, itu adalah basis-basis yang agak sulit. Saya sih maunya teman-teman juga bisa masuk ke ranah gitu. Tapi ya mungkin Pak Bu Pebi nanti pakai bahasa Tionghoa lah bicara sama mereka ya. Mungkin 1 kata 2 kata, oh ini ibu ini bisa bahasa Tionghoa, saya ini nggak pintar nih bahasa Indonesia. Saya bilang, Aku bisanya cuma kamsia. oh ya mudah-mudahan bisa kata kamsia itu bisa masuk ke ranah situ ya Bu. Ya, ke depan memang tujuan saya tahun 2024 saya mendekap dengan teman-teman yang bersama sama ibu-ibu, kaum ibu juga, dengan suara-suara ibu yang masih banyak sekali yang bermasalah. Termasuk kemarin saya pernah berkunjung ke beberapa tempat ibu-ibu ini, banyak yang masalah belum diatasi. Kalau kaum ya laki-laki saya paham lah itu seperti apa, tapi ibu-ibu yang utama lah saya jadi anggota Dewan Komitmen mengatasi segala sesuatu dengan apa yang dialami ibu-ibu. Apa yang kata Bu Selina tadi, pekerja itu masalahnya. Jadi kita harus paham kenapa. Akhirnya saya balik ke situ lagi, ke tempat ibu-ibu. Ini menjadi patokan saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga harus perhatikan lah. Ini juga, saya juga memperhatikan juga anak-anak barusan tamat sekolah. Sekarang kan dunia malam nih banyak. Kalau tanpa kita yang membimbing siapa lagi? Nah, saya juga harap dari teman-teman yang ikut serta ini, tolonglah bimbing anak-anak sekarang yang tamatan itu. Jangan sampai main dunia menggunakan narkoba apa segalanya. Itulah masa depan mereka. Saya kemarin semalam baru jumpa berapa tim anak-anak muda. Saya juga menyampaikan dengan mereka, tolong ini adalah hak kalian ke depan, masa depan kalian. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota